superstar yang rendah hati. Nggak pernah merasa harus diistimewakan gitu. Motongnya nggak bisa yang langsung di-crush gitu, motong. Jadi dia sliding shoot gitu. Dia untuk tekstur gitu. Ini di atas 10. Di atas 10 juta. Wow. Wigiono mau tanya, sekali guntingin Ariel bayarannya berapa ya? Dia tadi pertanyaannya Ariel, semua orang tahunya dia kayaknya Ariel ya brandingnya. Sekali guntingin Ariel bayarannya berapa tuh, ada yang kepo? Hai Freezer, selamat Idul Fitri buat semua subscriber YouTube channel Bersih Entertainment. Mohon maaf lahir dan batin, thank you so much masih subscribe YouTube channel Bersih Entertainment. Oh iya, lebaran kalian tahun ini sepertinya kita harus di rumah aja ya, sesuai dengan peraturan pemerintah. Untuk mencegah mudik, nggak pulang kampung, jadi di rumah aja. Nggak apa-apa, yang pentingnya selalu sehat ya. Walaupun di rumah aja, kalian tetap bisa masak-masak, bikin kue-kue, jadi tetap seru lebaran kalian. Nah, ngomongin tentang bikin makanan lebaran dan kue-kue lebaran, kalau gue di rumah udah standby nih bakalan masak yang super simple dan keren, yaitu dari Philips. Kalian udah tahu belum? Kini Philips mengeluarkan Philips Digital Rice Cooker terbaru dengan menu dan pilihan warna baru. Kini mudah masak apa saja dengan Philips Digital Rice Cooker HD 4515. Oke, sekarang di dapur gue udah ada Chef Agus Sasirangan nih. Dia lagi bikin menu lebaran. Kalian bisa ikutin buat bikin menu lebaran kalian di rumah aja. Dan abis itu langsung balik ke studio podcast lagi ya. Gue masih lanjut nih mau ngobrol dengan Kakak Yanus Putrada. Oke, rayakan lebih dekat lebaranmu dengan Philips. Yuk, lihat ke dapur. Ada Chef Agus mau masak. Abis itu balik ke sini lagi ya. Yuk. Halo, saya Chef Agus Sasirangan. Kali ini di Inovasi Dapur Ramadan bersama Philips, saya akan membuat nasi iga rawon. Masukkan di sini ada kluwek, bawang merah, bawang putih, ketumbar bubuk, kemiri, jinten bubuk. Sini ada minyak goreng. Bumbu dasar rawonnya akan kita blender menggunakan Philips Blender HR2221. Kemudian di sini saya akan setting nasi putih, kemudian start. Masukkan bumbu rawon yang sudah saya haluskan tadi, daun jeruk, daun salam, lengkuas yang dimemarkan, serai, gula merah, merica bubuk, air asam jawa. Kita aduk rata. Nah, ini kita tutup sebentar, kita tunggu hingga agak panas. Sekarang saya mau masukkan di sini ada iga, ada beras. Nah, ini akan kita masak hingga matang. Saya menggunakan Philips Digital Rice Cooker terbaru dengan menu dan pilihan warna baru. Ini mudah masak apa saja dengan Philips Digital Rice Cooker HD 4515. Wow, ini dia nasi iga rawon. Jangan lupa dicoba resepnya. Nah, ini kalau misalnya seorang Arnold atau artis itu, mereka tuh endorse apa bayar sih? Bayar dong. Bayar dong. Jadi dong. bukan endorse ya? Nggak ada. Jadi puji Tuhannya emang aku juga bersyukur nih. Ini dari awal. Ini netizen pada kepo loh, pada nyangka ini endorse loh. Iya, jangan kan netizen, banyak lingkunganku juga mikirnya, oh ya endorse nih kayaknya. Iya. Karena kayaknya nggak mungkin deh kalau bayar atau apa gitu, mungkin mereka mikirnya ya. Terus, tapi puji Tuhan ini emang benar-benar aku bersyukur banget sih. Dari awal itu nggak ada yang nggak bayar. Oke. Satu artis pun nggak ada yang nggak bayar. Jadi mereka emang dulu aku sempat mikir tuh, maksudnya, aduh ini gimana ya? Ini hitungannya aku nge-charge atau mau nge-endorse juga. Dulu aku mikir kalau endorse aku harus bayar kan. Iya. Aku bayar ya nggak sanggup lah aku bayar mereka. Terus tapi udah kalau mereka nggak bayar, aku mau bayar kos pakai apa? Bayar naik Gojek aja kan aku harus bayar gitu. Iya. Terus habis itu, dan aku tinggal di Jakarta Barat, mayoritas di selatan kan. Iya. Dan nggak yang 10.000 atau berapa dong Gojeknya. Terus habis itu, puji Tuhannya memang dari awal mereka bayar. Oke. Dan dilebihin biasanya gitu. Gitu. Jadi makanya aku bersyukur banget tuh sama artis-artis yang aku pegang. Oke. Yang ada di feedku itu. Ya, di feednya ternyata semua bayar ya. Semua bayar. Dan terjawab sekarang dari seorang Kayanus. Tapi sedetail apa sih Kayanus seorang Ariel sama rambut? Sama Kayanus misalnya, kayak ini gini. Detail nggak sih? Detail kok. Jadi memang mayoritas yang Ariel dan artis yang lain pun, jangankan artis ya, maksudnya kayak klien lain pun yang bukan artis, memang detail juga sih mereka. Berapa cukup lama detail. Kayanus yang mengerjakan satu rambut gitu ya, untuk patangannya Ariel ya, patokannya untuk ngerjain potong rambutnya, berapa lama waktunya? Kalau Ariel tuh beda-beda pasti. Oh, oke, ya. Ada yang 10 menit. 10 menit. Ada yang setengah jam bisa gitu. Karena kadang bisa gini, maksudnya
tiba-tiba beberapa menit lagi sudah on air nih gitu. Ya udah harus cepet-cepet. Tapi selalu potong ya, kayak setiap habis acara besar ya, selalu dirapin ya. Iya. Waktu itu pernah nih, seru. Lagi motong, terus tiba-tiba ternyata udah mepet nih, udah harus tampil. Ya udahlah nggak apa, ntar aja lanjut lagi gitu. Jadi belum saya potong, tampil dulu, abis nyanyi, lanjut potong lagi. Jadi setengah TV. Acara TV apa tuh waktu itu? Coba disebut. Acara TV itu 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. Pas Idol. Oh, pas acara Idol. Enggak. Mungkin fans aja pada nggak Nggak ngeh ya kelihatan. mungkin ya. Karena seorang kayak Anus Putada. Iya. Oh, harus komen dong. Itu kira-kira waktu di Idol yang bintang tamunya siapa? Oh, yang bintang tamunya sih. Bener-bener. Iya kan? Bener-bener. Itu Tapi sih. kalau seru. dari semua personal brand Noah semua pakai Yanus yang pegang. Apa Iya. Ariel? Semua mereka sampai anytime potong rambut ke Yanus semua. Iya. Bukan cuma personil, kru juga. Semua punya juga. Dan bayar ya. Bayar. Musika kan bilangnya korban Yanus nih, korban Yanus. Iya, korban Yanus ya bener ya. Coba Iya. musikanya. Tapi itu emang kalau yang aku ngerasain ya, pas di Noah itu langsung kayak kekeluargaan gitu loh. Iya. Langsung bener-bener nggak ada batasan antara apa sama apa Setuju gitu. sih. Itu bener-bener kayak satu keluarga gitu. Iya, aku setuju. Iya. Iya. Luar biasa, Mas Benyo. Luar biasa loh Mas Benyo ya. Iya. Tapi kalau misalnya seorang Kak Yanus ngelihat seorang Ariel seperti apa sih? Kan dia udah kurang lebih 5 tahun lebih ya udah ikut sama Ariel. Profesional, Iya. superstar, Oke. superstar yang rendah hati. Superstar yang hati. Terus habis itu panutan karena memberikan contoh yang baik untuk siapapun. Oke. Dalam hal-hal kecil gitu, selalu menghargain semua orang gitu. Terus habis itu hal paling simpel apa ya, pokoknya nggak pernah merasa harus diistimewakan gitu. Oke. Gitu. Jadi dari situ kita juga banyak belajar kan, maksudnya set nih superstar segini aja nggak pernah yang gila hormat, nggak pernah minta diperlakukan khusus atau nggak pernah minta gimanain gitu, gimana kita yang krunya, maksudnya kan hitungannya aku juga krunya, salah satu krunya ya. Iya. Maksudnya nggak mungkin lah kalau dari situ aku juga belajar rendah hati sih. Jadi maksudnya kita jadi sadar diri lah, si artis-artis yang kita pegang aja juga memberikan contoh yang baik. Masa kita songong sih, maksudnya kan kadang ada yang gitu kan. Setuju, iya. Ada yang kayak gua timnya ini nih, jadi harus dihormatin juga, harus diapain. Di situ sih. Aku juga bersyukurnya mereka yang aku pegang tuh memberikan contoh yang baik gitu. Menghargain orang gitu-gitulah. Kan nggak banyak yang bisa Setuju gitu sih. menurutku ya. Aku juga setuju. Iya. Ini perlu dicontoh ya buat semua teman-teman semua. Jadi kalau sekalian ngelihat artis hidupnya yang mewah, yang song itu nggak terjadi di dalam teman-teman di Noah dan artis-artisnya dari musika, dan mungkin artis-artis yang ditangani sama Mas Yanus juga ya. Iya. Kadang kan ada yang baru keangkat dikit terus udah merasa gede, terus merasa harus dihormatin gitu-gitu kan kadang ada. Setuju sih. Kayak Yanus kan kalau dari artis katanya nggak pernah ada yang komplain ya untuk masalah rambut-rambutnya. Tapi fans-fansnya, pernah nggak sih ada fans-fansnya artis yang dipotong sama Kak Yanus komplain? Kak Yanus gimana sih motongnya salah, jelek si Anu, pernah nggak artis siapa dan apa? Oh iya, pernah. Waktu itu waktu motong Ernest ya. Ernest Prakasa. Samuchip. Samuchip ya. Itu Januari atau apa gitu. Pokoknya awal tahun ini deh. Tahun ini, oke. Terus habis itu malamnya itu kita udah memastikan Samuchip itu kan jadi belakangnya itu kayak segitiga gitulah, segitiga kebalik tapi ya, lancip. Iya. Terus habis itu kita udah memastikan berkali-kali ini udah pas kan ukurannya, udah. Terus besoknya Ernest post foto belakangnya, terus ada yang komen itu miring deh atau apa gitu-gitu. Akhirnya banyak yang komen kayak gitu. Terus habis itu akhirnya waktu itu sempat bikin klarifikasi gitulah di Instagramku. Terus ya udah aku pakai aplikasi ngasih tahu kalau ini sebenarnya emang udah simetris hitungannya. Terus ya udah ya kayak gitu sih sebenarnya motong orang-orang yang terkenal, yang artis gitu karena pasti harus lebih detail aja sih. Karena kan namanya public figure, jadi bukan milik pribadi, tapi miliknya seluruh Indonesia ya, netizen ya. Kayak gitu sih. Oke, bete nggak sih ngadepin yang kayak gitu kayak Yanus kalau kan kayak Yanus sampai bikin klarifikasi juga akhirnya kan di Instagram kan. Bete sih enggak, cuma
Seru aja, seru. Seru. Heeh. Jadi ngaruh, jadi job-joban makin banyak ya kalau ada kasus gitu kan. Enggak, tapi sebenarnya kalau kayak gitu yang agak ditakutin kalau yang dipotong jadi kayak kepengaruh, jadi kayak Oh, iya. ya jadi ini padahal sebenarnya kayak udah pertama udah setuju tapi kan kayak kita lama-lama juga kok kayaknya beda sebelah atau apa gitu terus lama-lama kita jadi oh iya kayaknya beda sebelah jadi kayak gitu. Ke mindset ya. gara-gara komentar Takutnya yang netizen ditakutin ya. sebenarnya itu Iya, gitu. Jadi lumayan sedikit mengganggu lah kayak ya. Lumayan. Cuma ya tetap ditanggepin dengan seru-seruan aja sih. Oke. Tapi Kak Yanus ini agak kepo dikit ya. Aku kan sempat nonton di tayangannya Kak Yanus waktu di acaranya Hitam Putih. Oh, iya. 3 tahun yang lalu kan nama di acara Deddy Corbuzier. Katanya pada saat di 3 tahun yang lalu penghasilan seorang Kak Yanus dari motongan rambut aja sehari itu 15 juta. Oh, enggak 15 juta sih. sehari waktu itu katanya di itu enggak. Enggak, 1 jam. Iya, 1 jam. Enggak, bercanda. Amin. Enggak, ini mungkin netizen juga kepo ya seorang kelas Sebulan kali kayak dulu ya, mungkin sebulan kali ya. deh. Nah, kalau sekarang Pak kan mungkin ya namanya itu pasti naik turun dengan Iya, orang. iya, Tapi iya. tertinggi yang pernah didapat oleh seorang Kak Yanus dari potong rambut sebulan bisa berapa Kak Yanus? Berapa ya? Saat ini. Kita bicara yang tertinggi yang saat ini ya udah namanya sekelasnya itu kan dulu 3 tahun lalu udah yang sempat viral. Gitu ya. Berapa ya? Ini buat motivasi juga nih kalau gede gue kayaknya gue mau dapet akademi nih gue nih. Berapa puluh kayaknya pernah deh. Berapa? Beberapa puluh gitu. Beberapa puluh juta. Iya, berapa puluh juta. Untuk harga yang sekarang ya kayak. Iya, soalnya kan aku juga ada ngeles kan, ada ngajarin itu. Iya. Gitu. Ratusan juta nyampe kali ya sama yang akademi ya. Tahu. Ini kayaknya agak ya udah bener ya pokoknya puji Tuhan lah ya. Ya, puji Tuhan. Oke. Kadang bisa 2 digit, bisa 3 digit mungkin. Bisa 3 digit tuh kan akhirnya dijawab juga setelah dipancing. Oke, nanti sekarang tadi gue udah bilang nih ya, tadi kan udah mungkin penasaran dengan hasil potong rambutnya seorang Kak Yanus yang tadi sekarang harganya udah luar biasa. Sekarang gue mau dipotongin sama Kak Yanus. Kira-kira bisa kayak Ariel Noah nggak ya? Oke, boleh ya Kak Yanus? Boleh dong. Balik lagi ke tergantung sih yang dipotong ini pede atau enggak gitu. Jadi kadang ada kalau kayak kita misalnya di Indonesia ini kan mayoritas misalnya yang hairline agak masuk kan pasti panjangin deh biar ditutupin gitu. Nah, tapi kalau kita lihat yang kayak bule-bule itu dia mau walaupun si hairline-nya benar-benar masuk banget, tapi misalnya rambutnya diangkat dia bakal tetap pede gitu. Jadi balik lagi ke Kita harus pede intinya Briza. iya. Gue bakal jadi kayak apa nih deg-degan loh. Nyaman nggak kok? Nyaman dong. Nggak tahu nggak? Enggak, makanya harga tuh gak pernah bohong tadi gue bilang ya. Emang kayak baru apa? Emang dari dulu memang udah ada nih kak? Kayak makhluk juga. Cap ini ya. Udah. Jadi Apa namanya? Sorry. cap. Jadi dulu tuh mama ada usaha perlengkapan bayi. Home industry, bikin sendiri. Jadi punya penjahit di rumah. Nah, terus dulu kan aku sering banget potong kayak ke rumah-rumah dalam kamar gitu. Jadi kan kalau rambut jatuh kan repot banget. Nah, terus sama mama dibikin gini. Oh, berarti ini desain sendiri. Ini desain sendiri dari kayak Nus. Iya, nggak tahu mama pokoknya tiba-tiba nih pakai ini aja. Pantas nggak ada di orang berbentuk manapun ya kok ya. Bercoba nama kayak belum pernah ada deh. Tukang potong manapun belum pakai. Ada nggak sih kayak Nus di tukang potong rambut lain? Kayaknya nggak ada ya. Dan emang apa? Kayaknya nggak perlu deh mereka ya nggak sih? Maksudnya kan mereka di tempat lantai. iya. Kalau kayak kita kan gini. Berantakan ya. Nah terakhir kita sekarang di styling ya, habis kelar ya dipotong rambutnya. Iya. Tuh lihat beda ya hasilnya kalau langsung dipanggilin sama Kak Yanus langsung tuh. Tapi Kak Yanus punya ada ini nggak sih misalnya yang lebih di bawahnya Kak Yanus misalnya ada orang misalnya budgetnya agak middle gitu. Ya udah aku dipotong sama asistennya Kak Yanus aja ada kayak gitu. Dulu sih sempat waktu punya tempat bisa. Cuma kalau sekarang kan benar-benar ini lagi kan ke rumah-rumah dan sendirian. Jadi nggak ada pilihan lain. Kalau rambut kayak aku cocoknya pakai yang jenis apa styling rambut ininya Kak Yanus? Bisa pakai clay bisa. Atau misal mau pakai water base pun nggak apa-apa, cuma pakainya dikit-dikit. Jadi biar rambutnya itu nggak gumpal gitu loh. Oke. Itu juga ngaruh tuh ke hasil akhir rambut kita. Jadi misalnya rambutnya agak tipis, misal rambut agak tipis, misalnya kita pakai yang kayak gel, pomade,
water base atau apa yang basah. Nah nanti kan misalnya agak kebanyakan dia jadi kelihatan terlalu terbuka. Oke. Jadi kalau misal rambut agak tipis, lebih baik pakai produk yang kayak wax atau clay gitu-gitu. Rambut aku cocoknya pakai wax kali ya kayak Nus ya. Iya wax bisa. Atau kalau mau agak basah clay. Soalnya wax tuh bener-bener nggak ada basahnya kan. Oh iya. Nah, yang paling penting nih, ini bener sama gue dipotong rambutnya. Ini bener-bener nggak berantakan karena ini bener-bener safety dan aman. Jadi kalau misalnya kalian di rumah ada karpet atau di mana sekalipun tuh bener-bener nggak jatuh rambutnya. Tuh rapih semua. Nus, tapi untuk rambut kayak aku tuh peralatannya butuh biaya berapa sih kayak Nus rambutnya? Guntingnya atau apanya? Peralatan ya. Nggak sih? Sih, soalnya kan elegan gitu ya, maksudnya full black gitu. Nah, terus ini masing-masing tuh blade-nya beda-beda. Oke. Nah, range harganya 1,5 ke atas semua. Oke. Ini lupa deh. Ini kalau dijual kalau nggak salah pasarannya 3,5 ke atas deh, kalau nggak salah ya. Oke, 3,5 juta. Yang kecil ini lupa deh 1,5 atau 2,5. 1,5 7,5. Guntingnya? Kayaknya 2,5 deh. Oh, kalau guntingnya ini Gunting khusus juga bukan itu bukan? iya ini Jepang. Wow. Ini berapa ya? Lupa 5,5 kalau nggak salah. 550.000. 5.500.000. Gunting aja 5.500.000 Breezer. Oke. Yang paling aku suka sih ini nih. Oh ini berapa harganya? Ini sliding scissor dia. Jadi dia motongnya nggak bisa yang langsung di-crush gitu, motong. Jadi dia sliding shoot gitu. Dia untuk tekstur gitu. Oke. Ini di atas 10. Di atas 10 juta. Wow. Jadi worth it banget ya kalau emang. Jadi emang harganya lumayan agak mahal karena emang peralatannya juga mahal ya kayaknya. Iya, karena dia tuh garansinya seumur hidup gitu loh. Jadi misalnya tumpul, nanti dikirim ke Jepang, diasah, nanti tajam lagi. Oh, oke. Nah, ini ada tuh Janus Putadanya tuh. Ini udah ada brandingnya. Iya. Ya, udah setelah dipotong dan di styling oleh kakak Janus Putada. Tuh, lihat. Dengan gunting seharga 10 juta. Lu kan ada sepatunya guntingnya 10 juta loh harganya. Nah, Breezer tadi gue nih lihat, gue udah dipotong sama Kak Janus, gimana rambut gue? Tadi langsung Rodman gue langsung bilang ini oke banget sih, tapi gue nggak tahu ya menurut subscriber gue kira-kira rambut gue ini gimana? Oke lah ya. Thank you loh Kak Janus rambutnya. Sama-sama. Aku langsung pangling lihat aku diri sendiri. Teriak. Enggak ada yang juga sih. Oke, Kak Janus tadi kan aku udah lempar pertanyaan di Instagram aku buat yang mau bertanya dengan Kak Janus langsung, yaitu dia adalah hairstylist barberman-nya Aris Papan Atas. Jadi ternyata banyak pertanyaan yang masuk. Oke. Aku boleh ya dijawab Boleh ya dong. pertanyaan yang masuk ya. Boleh. Oke, kita ada di segmen namanya Tanya Breezer. Nah, di Tanya Breezer kali ini untuk pertanyaan pertama. Ini malah ada yang nanya ini skincare nih. Dari Kindi Braga, Kak Janus tahu nggak perawatan skincare-nya Bang Boril apa? Nggak tahu. Tapi kakaknya mungkin tahu ya? Kakaknya kan Iya, make up, soalnya kan? dia yang megang wajahnya kan, megang Iya. muka, jadi lebih tahu. Oke, kakak. Rambut. Nah, kakaknya, Iya. Kak Janus ini kan rambut ya. Tapi ada bocoran nggak dari Stella? Biasanya arahnya perawatan wajah banget, ini. Nggak tahu deh, nggak tahu. Ntar kalau mau tahu undang Stella aja ke sini. Oke, nanti kita undang Stella di Ngobris. Siap. Oke, terus pertanyaan dari Sandy Ardiansyah. Hairstylist favoritnya Bang Boril biasanya ke gimana sih Kak Janus? Hairstylist favorit? Gimana ya? Pokoknya yang penting rapi, Rapi. samping belakang rapi, atas masih bisa berdiri gitu lah. Oh, atas bisa berdiri. Gitu. Yang paling bener-bener bilang ke Kak Janus, ih bagus banget sih Nus, rambutnya gini-gini. Yang model apa? Ada nggak? Yang pas kapan? Yang Boril ngomong kayak gitu? Kayaknya nggak ada deh. Semuanya biasa ya, flat. Kayaknya nggak ada. Kan dia cool. Cool, oke. Terus rambut Ariel yang dipegang sama Kak Janus pas rambut apa? Hampir semua sebenarnya aku sama Stella yang pegang. Cuma yang paling berkesan itu adalah waktu Kala Cinta Menggoda. Kala Cinta Menggoda. Video klipnya ya? Video klip. Jadi dapat menghindari gejolak cinta ini. itu kan karena benar-benar masih PSBB. Iya. PSBB jadi kita harus benar-benar work from home. Iya. Nah, jadi ya udah kita benar-benar di rumahnya personil itu masing-masing. Jadi benar-benar social distancing karena waktu itu memang kita harus social distancing, jaga protokol gitu-gitu. Itu paling seru sih. Kak Janus datengin ke rumahnya masing-masing personil? Iya. Wow. Jadi kan seru kan, Iya, maksudnya seru sih. biasanya kalau kita bikin video klip dikumpulin di satu tempat gitu kan. Cuma karena ini nggak boleh rame-rame, jadi harus benar-benar cuma beberapa orang yang harus ngerjain gitu, seru sih. Oke, yang udah nonton video klipnya Kala Cinta Menggoda yang virtual itu gue sih udah nonton sih, kasih komen juga di bawah. Oke, terus untuk pertanyaan selanjutnya dari
Wigiono mau tanya sekali guntingin Ariel bayarannya berapa ya? Dia tadi pertanyaannya Ariel, semua orang taunya dia kayaknya Ariel ya brandingnya. Sekali guntingin Ariel bayarannya berapa tuh, ada yang kepo? Berapa ya? Oh, kalau mau tahu calling lu dong Yanus Putrada potong. Oke, calling nih langsung. Bener nggak? Bener. Iya. Calling. Calling. Oke. Bocorannya? Apanya? Bocorannya tadi lah kurang lebih ya. Iya, yang kayak tadi. Disebut ya. Jadi mau artis mau bukan artis harganya sama ya? Sama dong. Sama. Soalnya gini, misalnya kita beda-bedain, kan artis nggak cuma berteman sama artis, yang bukan artis juga bukan berteman sama yang bukan artis saja. Jadi kalau misalnya Kak Rizky artis, aku bukan artis, terus habis itu loh, kok ini harganya segini nih, harganya kok beda gitu kan, jadi bingung juga gimana. Jadi ya udah sama semua gitu. Artis, pengusaha, kemarin juga aku lihat tuh yang ownernya MS Glow Iya, juga. Mas Hilang. Iya kan, sama Kayanus juga. Langsung calling Kayanus. Ini tadi kita pakai produknya itu. Oh, ini produk MS Glow. Oke. MS aku ya MS Glow ya. Oke. Terus pertanyaan dari Dewantara 17. Oke. Kak mau tanya, artis papan atas pertama yang kakak cukur siapa, dan satu lagi Kak, artis yang paling ribet dicukur. Wah, kakak ketawa. Iya, oke. Kalau yang artis pertama, yang orang terkenal pertama itu Farhan ya tadi. itu yang reguler. Reguler. Tapi kalau artis pertama ada sebelum Om Farhan itu Giring. Oh, Giring Niji. Giring Niji. Sebelum sekarang di partai ya. Iya, jadi dulu waktu masih tinggal di Surabaya, karena setiap setahun sekali ke Jakarta. Jadi sebelum ke Surabaya, jadi kan sebenarnya aku tuh dari dulu memang pengen tinggal di Jakarta karena aku tuh kayak merasa kayaknya tempatku ini di Jakarta gitu. Karena entertaining banget. Iya, terus cuma karena mama kan mau anaknya lulus S1 dulu, jadi selesai kuliah terus langsung ke Jakarta. Nah, sebelum ke Jakarta itu kan aku juga kayak cek ombak dulu lah, kira-kira kalau pindah ke Jakarta ada nggak yang mau potong nih, cocok nggak? Maksudnya fashion ini kan juga tergantung lokasi kan, maksudnya kadang di kota ini cocok tapi di sini nggak cocok karena beda gitu. Nah terus ya udah, jadi setahun sekali coba ke Jakarta. Waktu itu Stella lagi megang Niji. Oh, oke ya. Nah terus ya udah dikenalin lah ke Giring, terus potong gitu. Jadi pertama Giring kali. artis pertamanya. Susah nggak sih kalau kan Giringnya dulu kan kribo ya? Iya. Susah kan dengan rambut kribo? Kan lebih banyak lik-liknya, bener nggak sih? Gue nggak tahu. Bener. Maksudnya jadi secara teknik potong memang beda. Cuma selama kita udah tahu rambutnya mau diapain dan caranya bagaimana, itu lebih tenang sih. Jadi kita tahu gitu. Tapi Jadi, tetap lebih mudah rambut lurus daripada keriting. Apa sama aja? sama aja, kayak lurus juga, misalnya lurus banget, misalnya kita mau lurus banget, kaku, terus misalnya kita salah potong, loh kok jadi berdiri-berdiri rambutnya, makin habis gitu. Jadi ada susahnya masing-masing gitu. Oke. Tapi kalau misal Breezer mau tahu gimana caranya supaya nggak susah ngatur rambut, join di Yanus Putrada Academy. Oke, berikutnya lagi, siap. Jangan lupa calling. Tadi, ada artis yang paling ribet dicukur. Iya, admin. Ada orang artis yang paling ribet dicukur. Tadi gue sempet tanya, nggak ada Oh iya, ribet, apa artis ada? paling ribet nggak ada sih, karena dasarnya gitu. Jadi karena mungkin dia udah trust, ada trustnya ke kita. Mungkin dia lihat siapa yang udah kita potong, atau dilihat hasilnya. Misalnya bukan artis pun dia ngelihat kayaknya oke nih potongannya. Jadi kan ada rasa percaya. Jadi kalau orang udah percaya tuh bakal lebih tenang sih biasanya. Setuju sih, rasa trust itu emang penting banget ya. Iya betul. Tapi kalau Rizky tenang kan? Tapi tadi gue jujur, gue dipotong sama Kayanus tuh langsung tenang banget, karena gue udah tahu kalau pegang sama Kayanus gue tinggal merem masih bagus. Ternyata langsung ini roadman gue tadi teriak-teriak, bagus banget kok katanya. Siap, jadi langsung cus ya Kayanus Putrada. Tapi lebih susah cowok apa motongin cewek? Kalau aku sebenarnya gini, jadi karena aku dulu pertama kali kan belajar cowok cewek, cuma jadi lebih fokus ke cowok di beberapa saat awal karena dulu aku nggak berani motong cewek, karena aku takut. Kan aku dulu rambutku pendek, nggak sepanjang ini. Jadi kalau rambut cowok tuh aku tahu kayak, oh ini bagusnya diginiin nih, ada bayangannya, gitu. Nah dulu waktu cewek masih belum ada gambarannya kan, karena kan dulu masih awal-awal masih bingung banget. Terus kalau sekarang ditanya sebenarnya sama aja, cuma stylingnya dan pengerjaannya cewek lebih lama gitu. Jadi makanya kayak misal Breezer datang ke salon, terus habis itu loh kok potong cewek beda sih sama potong cowok harganya, karena emang pengerjaannya lebih lama. Jadi lebih mahal potongan cewek ya? Iya, cuma kalau di aku sih sama cowok cewek. Sama, siap, langsung kontak aja. Tapi kalau Kayanus ini kenapa milih rambutnya rambut panjang? Oh ini karena jadi dulu waktu awal ke Jakarta sebenarnya pendek, terus habis itu bukan nggak sempat potong sih, lebih ke
nggak ada pikiran untuk merapikan diri gitu. Oke. Jadi kan aku dulu mikirnya kayaknya juga nggak ada yang peduli mau rambutku kayak gimana juga nggak bakal ada yang ngeliat pertama kan juga nggak keliput, maksudnya kita kan yang di belakang layar gitu. Terus habis itu waktu sudah 1,5 tahun dulu tuh rambutku yang pakai pomade gitu loh yang Oh, oke. Aku sempat lihat sih di Iya. YouTube pas 6 tahun yang lalu itu. iya. Terus habis itu waktu ke Jakarta terus 1 tahun 1,5 tahun lama-lama udah sebahu terus orang-orang bilang bagus gini Nus, bagus gondrong. Ya udah akhirnya gondrongin sekalian. Udah berapa tahun punya rambut gondrong? Dari 2016 itu berarti. Oh, udah di Jakarta berarti. Jakarta. Rambutnya gondrong. Terus abis itu kayaknya kerja juga jadi lebih gampang sih. Jadi kan tinggal diikat gitu. iya. Kalau misal harus pindah-pindah naik motor atau apa gitu kan rambutnya nggak berantakan karena kan diikat juga langsung rapi gitu sih. Oke. Nggak susah merawatnya kan? Rambut gondrong. Lumayan. Nah awal-awal gondrong itu kan kalau kita coba kan pasti cuma sampoan kan. Iya. Nggak pakai conditioner. Jarang banget lah. Mungkin beberapa ada yang rajin pakai conditioner. Cuma dulu benar-benar sampoan kok rambutnya bercabang ya, kok rambutnya jadi patah-patah gitu. Akhirnya waktu sadar gitu baru kadang di conditioner, kadang pakai hair spa gitu-gitu. Perawatannya juga lebih berarti- ekstra sih. Pantesan rambutnya bagus ya. Coba sampo-sampo yang mau endorse boleh loh. Boleh. Titik terendah Kak Yanus selama jadi barberman atau hairstylist artis papan atas apa? Titik terendah apa ya? Orang lihatnya kan mungkin sekarang lihat Kak Yanus mungkin udah enak lah ya. Sekarang udah tadi kurang lebih diceritain secara omset oke. Terus artis-artis papan atas sudah percaya semua sama Kak Yanus dan nggak pernah ada komplain dari artisnya gitu Iya, kan. gitu. Bahkan tadi ada sedikit dari netizen gitu. Titik terendah ada nggak sih yang membuat gue kayaknya aduh gue udah bosan atau gue udah aduh kenapa ya gue begini, pasti ada lah karena penyesalan atau Yang apa gitu. enggak. Jadi dulu tuh yang ada di pikiran gue kayak gini. Karena sebelum ke Jakarta sebenarnya sempat ngelamar kayak cari kerja kantoran, pabrik itu sempat ngelamar tuh. Sudah sampai interview, tes psikolog. Cuma kayak emang bukan jalannya kerja di kantoran. Jadi akhirnya kayaknya yaudah deh kayaknya emang jalan gue adalah di sini gitu. Potong rambut ini, yaudah dijalanin aja. Nah, gue tuh tipenya kayak gini. Mau sesusah apapun saat ini nggak apa-apa dijalanin aja karena aku tuh yakin suatu saat jika Tuhan mengizinkan tuh bakal sukses gitu, bakal enak aja gitu hidupnya, pokoknya nggak bakal kekurangan lah. Terus jadi mau kayak dulu pernah tuh awal-awal Jakarta mau, makanya kayak yang waktu itu yang dimarah-marahin orang itu juga aku nggak marah, ya udah mau kayak gimana, sabar, aku terima-terima aja gitu. Terus kayak misal dulu ada dipanggil ke Bekasi, habis itu tengah malam naik Gojek, hujan-hujanan, maksudnya hujan gitu, terus yaudahlah sabar aja. Itu ada sih aku videoin, cuma aku lupa tuh taruh mana. Nah kayak gitu-gitu aku kumpulin gitu, nanti suatu saat kalau udah sukses gitu, nah itu kan bisa jadi cerita yang kayak apa ya, kayak menginspirasi banyak orang gitu-gitu lah. Aku mikirnya gitu, jadi mau kayak dimarahin atau diapain orang pada saat ini, itu ya udahlah ini juga cuma sementara, nanti juga bakal lewat gitu. Mikirnya sih gitu. Jadi kalau ditanya titik terendahnya apa ya, bingung juga. Gitu. Yang pasti selama kita bekerja sesuatu dengan ikhlas, dibawa dengan doa dan dijalani dengan positif, pasti hasilnya akan kerasa hasilnya dan selalu akan membawa hasil yang positif ya Kak Yanus. Betul. Luar biasa Kak Yanus. Pengalaman yang tak terlupakan, satu lagi pengalaman tak terlupakan selama potong rambutnya Ariel Noah yang dalam sebulan itu kurang lebih ada 2 kali 3 kali potong rambut. Paling nggak terlupakan. Yang paling nggak terlupakan adalah yang motong rambut unfaded yang habis. Nah itu kita nggak nyangka sih bakal segitu responnya, sampai ibaratnya kayak sampai di hampir seluruh pulau itu kan ada yang tahu paling nggak. Nah itu dalam hati sih, puji Tuhan ya ternyata gini rasanya ada bikin satu potongan yang diikutin banyak orang gitu. Iya. Aku lihat sih yang diimbang-imbangin pot ini sebelahnya Ariel Noah ada motong rambut ini dan banyak nge-failed ya kata Ade hasil potongannya. Kalau nggak dipegang sama Kak Yanus itu ternyata banyak nge-failed. Nggak sadar muka. Nggak sadar muka malah. Jahat banget ya. Jahat nih, jahat. Kak Yanus, thank you so much ya. Udah Sama-sama. mampir di podcast Business Entertainment. Buat semua yang udah mampir, ada bantal pensil. Thank you so much udah mampir di podcast Ngobrol. Terima kasih. Ditunggu kasurnya. Siap bener. Enggak ada ya? Tinggal bantalnya kurang kasurnya ya.
Oke, buat semuanya jangan lupa Job selanjutnya. Oh iya, job selanjutnya. semoga kita nanti bisa kerja sama lagi ya. Amin. Dan jangan lupa semuanya untuk subscribe, like, komen, dan share. Kan komen di bawah kira-kira besok mau tokoh di belakang layar siapa lagi, atau tokoh inspiratif siapa lagi yang kamu dengan ceritanya. Ini salah satunya kayak Nus kita undang juga dulu pas aku collab sama Mas Benyo, ada yang undang kru-krunya nol. Wah, akhirnya kita dapet ya setidaknya tukang potong rambutnya gitu kan. Dan besok siapanya lagi yang mau diundang, komen di bawah. Thank you so much Kak Yanus. Sukses Sehat selalu juga. Salam untuk- buat Stella juga ya. Iya, siap. Thank you. Bye bye.